Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Saya mohon maaf, di beberapa pertemuan sebelumnya, saya tidak bisa hadir secara Zoom ya. Langsung kita melalui online, karena berbagai macam kesibukan. Jadi untuk membalas pertemuan yang sebelumnya, saya kasih video pembelajaran. Nah, di video ini saya akan kasih materi dan nanti di akhir video saya akan kasih tugas. Maka harapannya kepada abang dan kakak melihat videonya dari awal sampai dengan selesai. Oke, adapun hmm, materi kita pada video kali ini adalah tentang koperasi atau konsep koperasi. Oke, yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah para peserta didik memahami konsep dari koperasi atau pengoperasian koperasi. Oke, kita mulai materinya. Kita mulai dari definisi atau pengertian. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi gini, intinya adalah koperasi itu adalah sebuah lembaga yang berbadan hukum resmi, punya legal standing, ya, yang mana anggotanya terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat. Jadi dia ada jadi berbagai macam masyarakat nih bergabung, berhimpun menjadi satu, ya, membuat suatu lembaga yang berbadan hukum yang kita sebut kemudian dengan koperasi. Nah, jadi sekumpulan masyarakat tadilah yang membentuk koperasi. Nah, tentunya koperasi memiliki pengurus. Jadi nanti anggota yang berhimpun itu ya kemudian membentuk pengurusnya, membentuk pengawasnya dan nanti lebihnya akan menjadi anggota biasa. Nah, itu adalah pengertian dasar ya, atau definisi dari koperasi. Oke, secara filosofi sebenarnya dalil utama berdirinya koperasi ini adalah Pancasila ya, yang mana sila yang keempat dan sila yang kelima. Karena masyarakat berkumpul, berhimpun secara bermusyawarah, ya kan, untuk membuat suatu lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Nah, jadi eh, kemudian juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana asas dalam membentuk negara ini pada masa kemerdekaan dulu kita kenal dengan istilah gotong royong. Jadi masyarakat berkumpul bersama-sama, saling bahu-membahu untuk meningkatkan perekonomiannya. Perekonomian masyarakat itu secara bersama-sama ya bisa dalam satu lingkungan, bisa dalam lingkup desa atau kecamatan dan bisa kabupaten kota. Maka koperasi ini juga banyak bentuknya. Ada yang sifatnya desa, ada yang memang swadaya masyarakat sendiri. Kemudian juga ada koperasi yang tingkatnya sudah nasional, atau juga masih ada koperasi yang tingkatnya masih lokal. Nah, itu secara filosofis singkat mengenai hadirnya koperasi di Indonesia. Karena koperasi ini memang produk aslinya Indonesia ya. Jadi memang kalau di negara lain tidak mengenal konsep koperasi. Nah, jadi asas yang digunakan adalah asas kekeluargaan yang saya katakan pertama. Kemudian yang kedua adalah asas gotong royong. Kemudian ada tujuan koperasi, yaitu 4. Pertama adalah ingin mengembangkan potensi ekonomi, ya. Jadi eh, ekonomi itu kan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kan, gitu. Nah, kemudian tiap individu itu memiliki potensi ekonomi masing-masing.
Nah, maka untuk memenuhi potensi ekonomi ini, nantinya kita akan bahas berbagai macam bentuk koperasi. Ya. Jadi, koperasi itu adalah wadah yang digunakan oleh para anggotanya untuk dapat meningkatkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Ya, dengan harapan bisa naik taraf ekonominya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, kemudian yang kedua, dia akan secara simultan. Ya. Jadi kan yang namanya organisasi itu berarti tidak sendiri. Tadi saya juga katakan dia bersama-sama. Maka koperasi ini juga dapat secara simultan ya, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di suatu desa. Atau maksud saya adalah masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut. Apa contohnya? Misal begini, di koperasi kita mengenal yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada juga simpanan cadangan. Nah, kemudian dana itu nanti akan diolah, digunakan, dikelola oleh pengurus, nanti akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungannya nanti akan diberikan kepada para anggota. Nah, itu suatu apa ya? Itu poin satu terkait dengan potensi atau pengembangan kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua, koperasi juga dapat ya digunakan oleh anggotanya. Contoh deh sederhananya gini. Koperasi buka usaha kelontong yang beli anggota. Maka anggota akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada masyarakat umum. Yang kedua misalnya, anggotanya itu seorang produsen madu. Dan ternyata bukan cuma satu, ada banyak, ada tiga. Maka si produsen tadi dapat, si anggota tadi dapat menjual eh, produknya kepada koperasi. Jadi koperasi berperan sebagai pengepul. Gitu. Nanti koperasi menjual hasil produksi para anggota ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Jadi satu sisi si anggota masyarakat mendapatkan untung dari madu yang dia jual kepada eh, koperasi, kemudian dia juga akan memperoleh sebagian keuntungan ya atas transaksi koperasi menjual madu kepada pihak yang lain. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Nah, kemudian yang ketiga, perannya adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Kemudian yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, jadi koperasi ini bukan usaha pribadi. Koperasi ini adalah usaha bersama dan memperoleh keuntungannya bersama-sama. Jadi tidak ada apa ya, keuntungan itu dimonopoli oleh segelintir orang, tidak. Ya, tapi mungkin basisnya adalah seberapa besar jumlah uang yang kita simpan di koperasi itu. Nah, mungkin bisa juga berdasarkan itu. Contoh, saya merupakan anggota koperasi di Deli Serdang. Nah, jadi mekanisme mereka ketika ada rapat akhir tahun atau rapat anggota tahunan, mereka akan membagi ya, mereka akan mengumumkan ini keuntungannya, ini pemasukannya. Nah, dari keuntungan itu mereka bagi ke anggotanya. Dan pembagian itu didasarkan dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Jadi semakin besar jumlah simpanan yang kita miliki, maka juga akan semakin besar return atau keuntungan yang bisa kita peroleh. Oh, tadi saya lupa. Ide atau gagasan ya yang mengawali koperasi ini adalah dari Muhammad Hatta ya, atau Bung Hatta. Jadi, mengapa beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Karena memang beliau yang mengawali terbentuknya koperasi ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip koperasi. Ada 7.
Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Berarti maksudnya adalah tidak ada boleh pemaksaan untuk menjadi anggota koperasi tertentu. Tidak boleh. Dia berdasarkan keinginannya sendiri secara sadar, ya, ingin bergabung ke dalam koperasi tersebut. Nah, itu poin yang pertama. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ya, jadi maksudnya adalah setiap pengurus, ketua pengurus dan segala macamnya itu dipilih bersama-sama oleh anggota. Maka nanti kemudian ada yang namanya rapat anggota tahunan. Ya tentu periodisasinya nggak mesti 1 tahun ya, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun ya tergantung kesepakatan para anggota koperasi. Jadi anggota koperasi lah yang memilih para pengurus, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Nah, maka perspektif adil ini yang saya katakan tadi bagaimana metodenya? Apakah semua dapat rata? Apakah semua secara proporsional terkait dengan apa ya jumlah dana yang dia simpan ataukah bagaimana? Nah, nanti ini makanya juga berdasarkan kesepakatan. Yang kemudian yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, jadi kita nggak bisa menuntut banyak ya. Jadi contoh misal gini, kan ada simpanan pokok tuh, ada simpanan wajib dan ada simpanan cadangan. Kita menuntut hal-hal yang berlebih atau maksudnya adalah kita minta diistimewakan dari anggota yang lain. Nah, tidak bisa. Tetap semuanya sama. Yang kemudian adalah asas yang kelima yaitu kemandirian. Maksudnya adalah koperasi itu mampu ya menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan, ya minimal-minimal ya dapat memenuhi apa ya namanya? Sorry, dapat memenuhi operasionalnya sendiri. Oke, selanjutnya yang nomor 6 yaitu pendidikan berkooperasi. Jadi maksudnya adalah ini edukasi yang diberikan kepada para anggota mengenai bagaimana koperasi itu dapat berjalan atau dapat berlangsung. Kemudian yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Jadi koperasi dapat bekerja sama dengan koperasi yang lain tidak menutup kemungkinan. Jadi misal contoh ini, koperasi A bergerak pada bidang simpan pinjam. Koperasi B juga bergerak pada bentuk usaha konsumen. Nah, kemudian yang koperasi B ini butuh dana. Nah, dia bisa meminjam pada koperasi A. Dan segala macam bentuk kerjasama nanti bisa berbagai macam cara. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah eh, peleburan anggota, yaitu namanya udah menjadi apa namanya penyatuan koperasi kan. Oke, selanjutnya fungsi koperasi. Nah, yang pertama adalah alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, alat pendemokrasian ekonomi nasional sebab koperasi merupakan salah satu wadah untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang lemah. Maksudnya gini nih, dalam mekanisme ekonomi itu kan berarti yang punya uang dia yang berkuasa, benar ya? Nah, tapi dalam bentuk koperasi tadi, masyarakat-masyarakat yang modalnya kecil-kecil tadi ini tadi kan berhimpun menjadi satu secara bermufakat, secara bermusyawarah, secara kekeluargaan, secara gotong royong. Nah, dana yang kecil-kecil tadi kan kemudian akan menjadi besar. Maka dia juga menjadi salah satu poros ekonomi karena modalnya juga cukup besar. Bedanya adalah yang satu ini dia bisa berkuasa secara mandiri atas kepentingan dirinya pribadi, sementara yang koperasi tadi adalah beramai-ramai bersama-sama secara kekeluargaan dan bergotong royong. Yang mana penentuan dari kebijakannya adalah secara berdemokrasi. Nah, makanya disebut sebagai pendemokrasian ekonomi. Tidak satu orang yang mengendalikan itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Yang keempat adalah sebagai alat pembina masyarakat untuk memperkokoh kehidupan dan kedudukan ekonomi bangsa Indonesia.
yaitu adalah fungsi dari koperasi. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk koperasi, itu ada 4. Tadi sudah saya singgung sebagian. Yang pertama koperasi simpan pinjam, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi produksi, yang keempat adalah koperasi jasa. Kita akan bahas dari koperasi simpan pinjam. Maksud dari koperasi simpan pinjam adalah koperasi itu bergerak pada usaha simpan pinjam. Nah, berarti dia seperti bank yang kita kenal. Jadi kita bisa simpan uang kita ke sana, ya. Kemudian juga kita bisa pinjam dari koperasi kita. Nah, biasanya yang simpan pinjam ini, ya, itu hanya diperuntukkan untuk anggota. Itu dia. Biasanya jarang dibuka untuk masyarakat umum. Kecuali kalau nanti koperasi yang lain ingin pinjam, dan itu bentuknya nanti dalam kerjasama yang tadi sudah saya bahas. Nah, kemudian kenapa ini harus hadir? Gitu kan. Kenapa koperasi membuka usaha simpan pinjam untuk menghadirkan laba, ya, yang lebih rendah? Saya ulang sekali lagi, kenapa ini harus hadir? Untuk menghadirkan laba yang lebih rendah. Nah, itulah yang sebenarnya diinginkan. Kemudian juga syarat administrasi yang diminta tidak terlalu ribet. Ya, kita bisa melihat praktik di lapangan, UMKM itu kebanyakan sulit akan modal. Sehingga usahanya sulit maju dan berkembang. Nah, untuk pinjam di bank, administrasi yang diminta sangat berat. Contoh misalnya minimalnya ada agunan. Kemudian harus ada NIB, nomor induk berwirausaha kalau saya nggak salah. Nanti kita diminta lagi, bukan NUB, bukan NIB, apa namanya? Pokoknya ada itu nomor izin berusaha atau apa gitu, saya nggak ingat. Intinya gitu. Intinya adalah usaha kita sudah terdaftar di negara. Jadi ada agunan, harus punya NIB, kemudian kita punya, kadang kalau pinjamannya besar, kita harus memiliki yang namanya kartu wajib pajak, apa namanya, NPWP. Jadi syarat administrasi yang diminta kompleks, dan bagi orang miskin, bagi orang kecil yang tidak memiliki harta untuk jadi agunan, itu akan menjadi berat. Maka itulah kenapa hadirnya koperasi, supaya bisa menyediakan dana dengan administrasi yang mudah, kemudian juga dengan tingkat bunga yang juga rendah. Jadi begini, kalau misalnya bank atau BPRS itu terikat bunga dengan BI. Jadi kalau BI sudah menentukan BI rate tingkat bunga kita sekian, maka semua harus ikut. Tapi koperasi tidak. Koperasi tidak terikat dengan itu. Dia berdiri independen dan dia bisa menentukan sendiri tingkat bunga yang dia inginkan. Nah, jadi begitu dia ada undang-undang khususnya untuk yang koperasi. Dia tidak terikat dengan Bank Indonesia. Tapi kalau lembaga keuangan lainnya itu ikut dengan aturan Bank Indonesia. Kemudian ada namanya koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini maksudnya adalah diperuntukkan untuk anggota-anggota yang merupakan konsumen. Jadi yang dijualnya, bentuk usahanya adalah usaha-usaha yang sifatnya konsumsi. Contoh, misal ada kedai kelontong atau ada kedai alat tulis. Nah, tapi karena ini adalah koperasi dan kalau kita anggota, bisa jadi kita akan diberikan diskon khusus sebagai anggota. Ya, masyarakat luas juga bisa beli biasanya. Kalau koperasi konsumsi ini, masyarakat luas bisa juga membeli barang di toko tersebut. Nah, kemudian ada koperasi produksi. Maksud dari koperasi produksi ini adalah diperuntukkan untuk para anggota yang merupakan produsen. Misal contoh, ada yang namanya koperasi masyarakat kebun getah. Berarti kan sebagian besar anggotanya adalah petani getah. Nah, berarti para anggota nanti yang sudah memanen getahnya dari pohon itu menjualnya ke koperasi.
Nah, nanti koperasi sebagai pengepul yang sudah mengumpulkan semua getah-getah dari para petani, dia menjualnya lagi ke pihak yang lain. Jadi yang saya katakan di awal, jadi petani sudah mendapatkan keuntungan ya dari getah yang dijual kepada koperasi, nanti dia juga akan mendapatkan keuntungan lagi ketika koperasi telah menjual eh, getah yang dimilikinya kepada pihak lain. Jadi keuntungannya double tuh. Nah, kemudian ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini sifatnya sama dengan konsumsi, tapi bentuknya yang diperdagangkan adalah jasa. Jadi dia tidak berbentuk toko seperti itu. Misalnya apa yang jasa itu? Angkutan kota misalnya. Atau angkot kita dengar. Misalnya koperasi dia buka angkot. Berarti kan itu jasa pengiriman, jasa kendaraan. Nah, jadi itulah dia bentuk-bentuk dari koperasi. Oke, ini peranan koperasi dalam perekonomian. Yang pertama adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Maksudnya begini, tadi kan banyak tuh bentuk-bentuk usaha yang ada di koperasi, ya kan? Jadi gini sebenarnya, kalau kita kecil-kecil, tapi tidak bersatu, kita akan mudah untuk disingkirkan. Tapi jika yang kecil-kecil ini bersatu, dia akan semakin besar. Dia akan semakin sulit untuk tergerus dari persaingan ekonomi. Nah, maka sebenarnya untuk menghadirkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial itu, ya, yang kecil-kecil ini harus bersatu sehingga dia bisa jadi lebih kuat, lebih kokoh. Nah, itu maksud yang pertama. Yang kedua adalah penyedia lapangan kerja yang terbesar. Sebenarnya yang penyedia lapangan terbesar itu adalah UMKM. Nah, maka dengan hadirnya UMKM ini dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Tadi ada tuh bentuk dari usaha simpan pinjam, kemudian bentuk dari usaha koperasi produksi. Nah, itu contoh mudahnya untuk poin yang nomor 3. Yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Nah, ini untuk bentuk koperasi yang konsumen dan bentuk koperasi yang jasa, yang sudah saya jelaskan. Nah, itu contoh konkretnya. Kemudian yang kelima adalah sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Oke, jadi ini tahap lanjutan ya dari koperasi. Jadi kan gini, contoh getah tadi dari seorang petani itu kan kecil. Kalau kita ekspor, kita akan rugi dari biaya pengiriman. Tapi kalau dari para petaninya tadi kita kumpulin, maka dia akan menjadi banyak. Dan karena banyak jumlahnya tadi, dia bisa kita ekspor. Kenapa bisa kita ekspor? Karena biaya pengiriman akan tertutup dari keuntungan atas penjualan karena kuantitasnya banyak. Nah, jadi itulah ya yang maksudnya dari yang nomor 5 ini. Jadi dia tahap lanjutannya gitu. Hmm, ya kan? Tunggu sebentar. Oke, jadi itu adalah peranan koperasi dalam perekonomian ya. Bentar. Oke, kemudian ini terkait dengan pengorganisasian koperasi. Jadi yang pertama itu anggota mengadakan rapat, ya kan? Nah, jadi dari rapat anggota ini tadi bermusyawarah, terbentuklah pengurus, terbentuklah pengawas. Apa fungsi pengurus? Fungsi pengurus adalah melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, ya, koperasi tersebut. Bebas namanya bisa ketua, bisa ini dan segala macam. Bebas nanti bentuknya disepakati secara bersama. Kemudian apa fungsi pengawas? Fungsi pengawas adalah mengawasi para pengurus dalam aktivitas tugasnya mengelola koperasi. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena pada umumnya dalam melaksanakan sesuatu itu sering terjadi kekhilafan atau kesalahan. Maka itu perlu diawasi sehingga dia tidak melenceng dari hasil rapat anggota. Sehingga tetap yang jadi pedomanan adalah hasil rapat
para anggota itu tadi. Oke, kemudian sumber modal koperasi itu ada dua ya. Yang pertama modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, modal sendiri itu diperoleh dari tiga. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah simpanan yang wajib diberikan anggota saat pertama kali ingin bergabung ke koperasi. Contoh saya kemarin simpanan pokok kalau nggak salah 1 juta. Jutaan gitu simpanan pokok yang harus saya berikan kepada koperasi. Nah, kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini dia nominalnya tidak ditentukan, tapi periodenya ditentukan. Misal contoh ada simpanan wajib sebulan sekali. Maka setiap sebulan saya harus memberikan simpanan saya kepada pihak koperasi. Bisa 1.000, bisa 5.000, bisa 3.000, bisa 2.000, bisa 20, bisa 2 juta, bisa 10 juta. Jadi periodenya yang diwajibkan, tapi jumlahnya tidak diwajibkan. Atau mungkin bisa jadi pada koperasi yang lain, ya. Tapi tentunya dengan kesepakatan anggota, jumlahnya juga diwajibkan minimalnya atau ditentukan maksimalnya dan juga ditentukan periodisasinya. Atau bisa jadi juga ada yang hanya menentukan sekian untuk simpanan wajib dan itu diserahkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi bisa jadi aturannya berbeda-beda. Kemudian ada simpanan cadangan. Itu adalah simpanan yang diberikan oleh anggotanya sebagai dana cadangan untuk pengelolaan koperasi. Kemudian ada modal pinjaman. Modal pinjaman ini, namanya pinjaman juga terdiri dari tiga ya, utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang. Pinjamnya dari mana? Ya dari lembaga resmi bisa, kepada anggota juga boleh, ya tentu dengan surat perjanjian utang. Ya nggak ada masalah kepada siapapun. Oke, mungkin ini materi saya tentang koperasi ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kemudian tugasnya adalah, tadi kan sudah saya jelaskan tuh mengenai koperasi dan sumbangsinya terhadap perekonomian. Maka tugas abang dan kakak adalah membuat esai. Membuat esai minimal 1 halaman kertas double folio dan itu ditulis tangan, ya. Dan itu ditulis tangan. Jadi esainya adalah tentang peran koperasi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oke, itu saya tunggu nanti tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.